Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, abang dan kakak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini dalam materi qawaid an adawatul istifham, ya. Kaidah kebahasa Araban tentang macam-macam istifham, ya. Insyaallah, semoga pembahasan kali ini Allah berikan pemahaman bagi kita semua, kemudian Allah berikan barokah dari apa yang kita pelajari hari ini hingga bisa bermanfaat baik dalam nanti ataupun kapanpun. Baik, kita mulai. Al-makna ma adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham atau macam-macam kata tanya? Oke, dapat dilihat bahwa al-istifhamu huwa isti'lam an syai'in au talabul ilmi bi syai'in. Merupakan media untuk mencari tahu tentang sesuatu. Itu ya. Nah, apa saja adawatul istifham? Bisa diketahui di sini ada hamzah. Hamzah itu a, ya, seperti ini, a, ya. Kemudian ada hal, maza, ma, man, mata, aina, kaifa, kam, dan ayu, ya. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tapi di bawahnya hanya 9, ya. Ayunya tidak ditulis. Sebagai pengetahuan, ayu nanti kita bahas. Yang pertama adalah hamzah dan hal. Hamzah yang nomor 5 ini, ya. Hamzah dan hal merupakan harfu istifham atau huruf istifham. Dia masuk ke dalam huruf. Dan yang lainnya masuk ke dalam isim istifham. Itu catatan yang pertama. Ya. Kemudian catatan selanjutnya untuk ma. Nah, ini ma, ya. Ma berarti apa? Nah, apa yang ditujukan untuk menanyakan sesuatu yang ghairu aqil atau yang tidak berakal atau untuk benda, gitu ya. Nah, contohnya kita lihat dulu yang pertama ma, ya. Ma haza, maka bermakna apa ini, ya. Ini yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak berakal atau benda, ya. Contohnya dia bertanya tentang kitab. Ma haza, jawabnya hada kitabun. Maka kitab itu ghairu aqil atau tidak berakal atau sebuah benda saja. Gitu. Kemudian contoh kedua, ma haza, ya. Contohnya ma haza alkitab, apakah ini buku? Atau buku apakah ini? Gitu ya. Haza kitabul lughah al-arabiyah, ini buku bahasa Arab. Kemudian masmuka, siapa nama kamu? Nah, di sini yang ditanya namanya bukan orangnya, maka namanya masuk ke dalam ghairu aqil juga. Ya, namanya bukan orangnya, tapi orangnya kan orang yang berakal. Tetapi yang ditanya dengan ma adalah namanya. Masmuka, ya. Sebenarnya asalnya juga bisa man ismuka. Nah, tapi orang Arab biasanya mengambil isim yang lebih mudah diucapkan, jadi masmuka dari man ismuka. Nah, kalau ma di sini ditujukan kepada isimnya atau namanya, kalau man lebih ke orangnya, ya. Kemudian ismi, nah ismi Ammar. Kemudian ma unwanuka, di mana alamat kamu? Syari' Hashim Ash'ari raqmu khamsa wa sittun. Nah, khamsa wa ishrun.
Jombang, ya. 25 Jombang. Kemudian ma raqmu jawwalik. Nah, apa nomor handphonemu? Nah, bisa digunakan juga untuk berapa, ya. Ma raqmu jawwalik, berapa nomor handphonemu? Digunakan untuk nomornya, ya. Nomor HP-nya. Ghairu aqil. Nah, catatan untuk ma adalah ma ini terdiri dari 2 huruf, yaitu mim dan alif. Mim dan alif ini berubah ketika didahului dengan huruf jar, ya, yang sudah dipelajari. Huruf jar diantaranya fi, li, bi, ya, an, ya, sebelumnya sudah dipelajari huruf jar. Contohnya amma yatasaalun. Nah, amma, nah, kalau dilihat dari tulisannya, amma itu ain dan mim saja. Tapi dia berasal dari an, huruf jar an, dan ma huruf atau isim istifham. Yang ini tetapi alifnya dihilangkan ketika diawali huruf jar. Dan 5, nah, lam dan mim saja, 5, ya. Alifnya hilang ketika diawali huruf jar. Bima, ya, seperti itu. Kemudian huruf jar yang lain adalah man, untuk menanyakan siapa. Nah, siapa kamu? Man anta? Ana thalibun. Ya, lebih kepada peran orang tersebut. Yang ditanya adalah seseorang atau yang berakal. Man anta? Ana thalibun. Man yurafiquka ilal maktabah? Siapa yang menemani kamu ke perpustakaan? Sadiqi, temanku. Muhammad, ya ustaz, wahai pak guru. Jadi yang menemani dia adalah Muhammad. Kemudian aina, ada aina di sini berarti di mana, menanyakan sebuah tempat. Di mana Nabila? Ya. Nabila fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar. Aina tajlis, di mana kamu duduk? Amama televisiun, ya abi, di depan televisi atau di depan TV, wahai ayah. Nah, selanjutnya bentuk lainnya adalah maza. Maza ta'mal, apa juga ini? Lebih kepada apa tadi? Maza lebih kepada pekerjaan, ya. Maza ta'mal, apa yang kamu kerjakan? Aqra'ul jaridah, saya sedang membaca koran. Maza taktub, apa yang sedang kamu tulis? Ya. Aktubu al-qissah, saya sedang menulis sebuah cerita. Maza turid, apa yang kamu mau? Uridu al-qahwah, saya mau kopi. Kemudian ada hal, ya. Di sini hal juga berarti apa. Hal juga bisa digantikan dengan a. Ya. Nah, perbedaannya dengan ma tadi, ketika hal dia mengerucutkan jawaban. Jawaban dari hal biasanya adalah ya dan tidak, ya. Seperti a juga. Tapi kalau hal biasanya jawabannya antara na'am jika ya dan la jika tidak, ya. Kalau a bisa bala gitu, ya.
Contoh pertama, dulu hal anta mudarrisun? Apakah kamu seorang guru? Naam, ya, ana mudarrisun. Persetujuan ya. Ya, saya seorang guru. Hal anta mudarrisun? Jika dia bukan seorang guru, maka jawabannya la, bukan. Ana talibun, saya seorang murid atau pelajar. Nah, selanjutnya, hal tusafiru ila Jakarta al-yaum? Apakah kamu pergi ke Jakarta hari ini? Naam, ya, usafiru. Saya pergi ke Jakarta al-yaum, ya, hari ini. Hal tusafiru ila Jakarta al-yaum? La, tidak. Kalau untuk yang tidak pergi ke Jakarta hari ini, jawabannya la, bal, ya, akan tetapi usafiru ila Jakarta gadan. Saya pergi ke Jakarta besok. Nah, kalau a, contohnya, a anta mudarrisun? Apakah kamu seorang mudarris atau guru? Biasanya kalau a jawabannya bala, ya, bala juga pengganti naam, ya, bala yang menunjukkan persetujuan, iya gitu ya. Kalau la tetap la. A anta mudarrisun? La, ana misalkan muhandisun, saya seorang arsitek gitu. Kalau naamnya biasanya kalau a itu bala, ya. Kemudian tadi oke. Di sini ada perubahan domir ya, abang dan kakak dari tadi yang atas juga. Hal anta, nah ini anta, jadi ana, ya, itu dijawab ana, ya. Hal anta kan jawab saya, ya. Yang menjawab pasti menjawab saya kalau anta ditanya, ya. Kalau dia yang ditanya. Hal tusafiru, ini domirnya juga anta. Apakah kamu pergi? Jawabannya usafiru, saya pergi. Jadi usafiru, domir ana. Kalau ditanya anta, kemudian menjadi ana. Kaifa. Nah, kaifa itu apa tadi di atas? Kaifa bagaimana, ya. Kaifa al-hal, keadaannya. Kaifal hal, bagaimana keadaan? Atau kaifal haluk, kaifal haluka, kaifa haluki, ya, bagaimana keadaanmu? Bi khairin. Nah, biasanya dijawab dengan bi khairin walhamdulillah jika kondisinya baik. Baik, alhamdulillah. Kaifa tazhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Masyan alal aqdam, saya berjalan kaki, ya, berjalan kaki. Oke. Untuk kaifa, hadis insyaallah ya, jelas bagaimana. Jadi dijelaskan tahapannya bagaimana. Bi khairin alhamdulillah. Masyan ala aqdam. Mata adalah kapan. Kapan tatanawalul fatur? Kapan kamu sarapan? Bisa dijawab fisa disa wa nisfu sobahan, di jam 6:30 atau 6:30 pagi, gitu ya. Atau fil istirahah, kalau tidak sempat tadi pagi biasanya di waktu istirahat untuk tanawalul fatur. Nah, atanawalul jadi tatanawalu, jadi atanawalul fatur fil istirahah. Dan selanjutnya ada kam, berapa. Kam sa'atul an, berapa jam sekarang, atau di bahasa Indonesia akan lebih fleksibel, jam berapa sekarang.
As-sa'atul an al-'ashiratu illa 5 daqa'iq. Sekarang jam 10 kurang 5 menit. Ya. Kam taliban fil fasli? Berapa murid di dalam kelas? Arba'una taliban. 40 murid. Berapa, ya? Kam saman? Berapa harga? Nah, bisa juga. Ya, berapa menanyakan tentang jumlah atau angka. Tapi tadi kenapa? Nah, ini ma juga bisa dengan rokmun, ya. Bisa juga dengan kam. Kam rokmu jawalik. Nah, atau ma rokmu jawalik. Boleh, ya. Selanjutnya, limaza. Kenapa? Ya, kenapa? Sebab berarti, ya, yang ditanya. Limaza ta'akharta ya Ahmad? Kenapa kamu terlambat, Ahmad? Afwan ya Ustaz. Maaf Pak Guru. Asyari muzdahim jiddan. Ya. Jalanannya macet sekali. Limaza tazhabu ilal maktabah? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Li ashta'ira ba'dal kutub. Saya mau untuk meminjam sebagian atau beberapa buku-buku. Demikianlah beberapa contoh dari harful istifham dan isim istifham, ya. Sini juga ada disebutkan ayyu. Ayyu juga bisa seperti ma. Dia lebih fleksibel, ya. Fleksibelnya bisa digunakan untuk ma. Ayyu, ya. Ayyi unwanuka bisa juga. Bisa juga dengan man. Ayyi yurafikuka, ya. Dia kalau ayyu bisa rata-rata bisa digunakan untuk berbagai kondisi. Oke, demikian dari Ibu Fahim. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Silahkan bisa diulang-ulang kembali. Syukran jazilan ala kulli ihtimamikum wa afu minkum min khata'i. Summa nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.